Halo, selamat pagi. Kita berjumpa lagi di siaran Ruang Publik KBR di edisi hari Senin 4 April 2022. Ini adalah siaran Ruang Publik KBR pertama di bulan Ramadan tahun ini. Semoga Anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini juga lancar ibadahnya ya. Ada saya Ines Nirmala yang siap menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan pagi hari ini kita membahas seputar mengurangi sampah melalui pembatasan. Penggunaan plastik di dunia memang terus meningkat termasuk di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan KLHK menyebut total sampah nasional pada 2021 mencapai 68,5 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 17% atau sekitar 11,6 juta ton disumbangkan oleh sampah plastik. Peningkatan volume sampah plastik dari tahun ke tahun menyebabkan permasalahan baru karena kita perlu ratusan tahun agar plastik dapat terurai oleh alam. Bahkan ketika plastik sudah terurai menjadi mikroplastik, ini pun masih berbahaya bagi kehidupan makhluk di bumi. Dan meskipun di beberapa daerah sudah dikeluarkan peraturan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, baik peraturan kepala daerah maupun peraturan daerah, tapi tidak semua peraturan pembatasan plastik sekali pakai memiliki kualitas yang seragam. Berdasarkan penelitian dari Indonesian Center for Environmental Law atau ICEL terhadap 50 peraturan kepala daerah pembatasan plastik sekali pakai, terdapat 20 peraturan kepala daerah yang belum memiliki sanksi ataupun instrumen ekonomi. Padahal sanksi dan instrumen ekonomi ini dapat membantu penegakan peraturan pembatasan plastik sekali pakai, dan mengapa implementasinya menjadi sulit untuk ditegakkan, serta bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam upaya pembatasan plastik sekali pakai. Ini yang akan kita bahas di Ruang Publik KBR seputar mengurangi sampah melalui pembatasan, dan juga ada dua orang narasumber yang hadir pagi hari ini di siaran Ruang Publik KBR. Yang pertama adalah Bella Natania, peneliti ICEL, Indonesia Center for Environmental Law, Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Selamat pagi, apa kabar Mbak Bella? Selamat pagi Mbak Ines, kabar baik. Sehat-sehat selalu ya semoga, dan Terima juga kasih. kita berbincang bersama Imade Dwi Arbani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Halo, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Salam Iya, sehat, Om Swastiastu. salam sehat selalu Om Swastiastu. Dan kita juga mengajak pendengar Ruang Publik KBR untuk bergabung bersama kita untuk ikut berdiskusi, berbincang-bincang. Silahkan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau WhatsApp di 0812 118 8181. Ini kita membahas seputar plastik sekali pakai yang tadi sudah saya jabarkan juga ya, bahwa plastik sekali pakai ini jumlahnya banyak sekali, sekitar 17% dari sampah yang dihasilkan secara nasional. Ke Mbak Bella Natania dulu nih dari ICEL ya. Bisa dijelaskan sampah plastik sekali pakai itu berasalnya dari mana aja sih umumnya gitu ya, dan eh, apa saja jenis plastik sekali pakai yang beredar di masyarakat? Oke, jadi singkat cerita ya, kalau misalnya kita berbicara soal plastik sekali pakai itu, kita perlu untuk tahu terlebih dahulu sebenarnya apa sih itu plastik sekali pakai. Nah, plastik sekali pakai itu sebenarnya adalah plastik yang setelah satu kali penggunaan ataupun penggunaan yang cukup singkat ya, itu akan dibuang atau didaur ulang. Nah, pada umumnya penggunaannya ini untuk pembungkus, ya, bisa untuk pembungkus makanan, minuman. Kalau misalnya sekarang mungkin kita juga banyak temukan ya sebagai Mm-mm. pembungkus paket. Iya. Nah, kalau kita lihat secara global gitu ya, bahkan plastik pembungkus ini total produksinya itu mencapai 36% dari total produksi plastik di seluruh dunia pada tahun 2015. Nah, ini tuh paling tinggi dibandingkan produksi plastik untuk industri lainnya, seperti kalau misalnya transportasi, lalu elektronik, tekstil, dan lain-lain. Nah, beberapa contohnya ini yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari itu, yang pertama misalnya styrofoam.
Nah, styrofoam ini yang bisa kita temukan sebagai pembungkus makanan ya, Iya. ataupun minuman. Lalu ada juga alat makan plastik sekali pakai, yang kalau misalnya kita mungkin food delivery biasanya diberikan. Lalu ada juga saset, dan juga terakhir kantong belanja plastik. Nah, cara mudah untuk mengetahui apakah ini plastik sekali pakai atau dapat diguna ulang adalah dari ketebalannya biasanya. Jadi semakin tipis plastiknya, tentu akan tidak tahan lama untuk digunakan atau pada akhirnya mudah robek. Sehingga tentu tendensinya adalah ketika dia tipis atau tidak tahan lama, ya pada akhirnya plastik tersebut akan dibuang. Nah, sumbernya pun juga bermacam-macam begitu ya, si plastik sekali pakai ini. Ada dari rumah tangga, nanti ada juga dari misalnya jasa industri makanan dan minuman, hotel, atau bahkan industri produk konsumen gitu ya, atau biasa disebut sebagai FMCG. Kurang lebihnya itu, Mbak Ines. Iya, jadi memang kita sepertinya ya sekarang ini sudah jadi bagian dari gaya hidup kita gitu. Ketika beli makanan pakai pembungkus plastik, kemudian ketika kita senang belanja online pasti semuanya itu paket-paket yang dikirim dibungkus dengan plastik juga ya. Dan ini kita membahas seputar bahayanya sampah plastik dan juga plastik sekali pakai bagi lingkungan hidup. Bisa dijelaskan? Sudah sangat jelas ya menurut saya bahwa plastik sekali pakai itu memang berbahaya untuk lingkungan hidup. Jadi untuk tahu bahaya dari plastik sekali pakai ini, kita perlu memahami juga nih daur hidup dari plastik itu sendiri. Kalau misalnya kita bicara soal di awal daur hidupnya, mulai dari terbentuknya gitu ya, sampai dengan akhir penggunaannya. Kalau di awal daur hidupnya, plastik yang sampai ke tangan kita itu sebenarnya berasal dari biji plastik. Nah, biji plastik ini sendiri sebenarnya berasal dari minyak bumi yang melalui proses kimiawi lalu dipanaskan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya berubah jadi biji plastik. Nah, biji plastik itu biasanya berupa bulatan ya yang sangat kecil seperti itu. Nah, itu akan dibentuk menjadi plastik yang kita banyak temukan nih di pasaran. Jadi akan di-mold lalu jadi plastik yang kita temukan di pasaran. Dalam proses produksi ataupun transportasi dari biji plastik ini, banyak sekali potensi pencemaran terhadap lingkungannya. Mulai dari pencemaran udara ya, yang ditimbulkan dari proses produksi biji plastik yang banyak menghasilkan gas-gas beracun. Lalu kalau misalnya dihirup manusia tentu akan berbahaya bagi kesehatan manusia. Lalu ada juga emisi karbon, yang karena kita tahu bahan dasarnya sendiri pun juga dari bahan bakar fosil. Jadi ketika dipanaskan tentu akan menghasilkan karbon yang cukup besar. Lalu selanjutnya pencemaran air juga mungkin terjadi. Karena si biji plastik ini kalau misalnya bocor ke pembuangan air limbah ataupun pembuangan air limbah tentu akan mencemari air gitu ya, mulai dari sungai hingga laut. Lalu juga limbah beracun yang dihasilkan dari proses produksi biji plastik ini juga sangat mungkin masuk ke media lingkungan. Nah, selanjutnya ketika di akhir penggunaannya pun si plastik ini pun juga sangat berbahaya gitu pada lingkungan. Kan kalau misalnya kita lihat ada 3 opsi ya sebenarnya bagi plastik di akhir penggunaannya. Yang pertama itu opsinya misalnya didaur ulang. Lalu yang kedua dibakar, dan yang ketiga terakhir dibuang ke TPA. Tapi kalau misalnya di Indonesia mungkin sekali juga nih ada opsi keempat, yaitu dibuang biasanya ke sungai, ke tanah gitu ya, yang biasanya tidak terangkut ke TPA. Nah, yang berbahaya itu memang yang tadi terkait dengan dibakar dan dibuang ke TPA ataupun pada akhirnya dibuang ke air ataupun tanah gitu ya. Karena kalau misalnya kita bicara soal dibakar, tentu insinerasi itu berbahaya ya bagi lingkungan karena plastik yang dibakar akan menghasilkan zat beracun seperti contohnya dioksin. Nah, yang dapat menyebabkan kanker, gangguan organ reproduksi dan lain-lain. Nah, kalau yang ketiga sama keempat ini, tadi terkait TPA dengan dibuang ke media lingkungan itu menurut saya sama berbahayanya. Kalau misalnya TPA-nya dikelola dengan baik, tentu baik gitu ya. Tapi maksudnya kita banyak temukan gitu ya di Indonesia, di mana TPA-nya longsor, lalu nanti sampahnya masuk ke badan air. Nah, kalau misalnya sudah masuk ke badan air, tentu ini ketika plastiknya melalui proses kimiawi, terkena panas matahari, terkena ombak, dan sebagainya,
tadi akan menjadi butiran yang sangat kecil seperti yang sudah Mbak Ines jelaskan di awal, yang jadi mikroplastik. Nah, ketika mikroplastiknya dikonsumsi oleh ikan dan sebagainya, itu sudah masuk ke dalam rantai makanan manusia ya sebenarnya ya, karena pada akhirnya kan ikannya akan dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Nanti belum lagi kalau misalnya sampah plastiknya menyangkut gitu ya di akar mangrove dan sebagainya, itu tentu akan juga sangat berpengaruh ya terhadap pertumbuhan si mangrove-nya ini. Jadi banyak sekali sebenarnya akibatnya ya, tidak hanya secara lingkungan. Menurut saya pun juga kalau misalnya kita bicara di Bali pun juga tentu akan berdampak besar terhadap pariwisatanya gitu. Ya, baik. Nah, ini langsung aja kita bicara dengan Pak Dwi dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Kita tahu kalau Bali ini kan memang mengedepankan alam untuk pariwisata gitu. Kita tahu bahwa Bali punya alam yang sangat indah dan di sini kita juga terus berjuang untuk mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai. Kalau di Bali seperti apa Pak peraturan yang diterapkan? Ya, terima kasih Mbak. Selamat pagi, pemirsa semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Pertama-tama saya mungkin mengucapkan selamat dulu pada rekan saudara semua yang sedang merayakan ibadah puasa. Nah, izinkan saya dengan tadi disampaikan bahwa kami di Provinsi Bali sudah betul, kami juga adalah dari sisi wisata, kami ingin menjaga keasrian, kelestarian dari lingkungan terhadap alam kita di Bali. Ini sejalan Bapak Ibu semua, sejalan dengan arahan atau visi dari Pak Gubernur kami, Pak Iwan Koster dan Pak Gubernur Pak Aceh, bahwa kami punya visi sangat-sangat serius untuk alam kita. Nah, saya ingin sampaikan visi beliau adalah Nangun Sarketilo ke Bali melalui pola semesta berencana menuju Bali Era Baru. Yang artinya itu adalah menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia. Kan gitu Mbak ya. Dan dengan prinsip Bung Karno. Nah, intinya visi beliau, Pak Gubernur kami dengan Pak Wakil Gubernur kami, benar-benar serius untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam gitu loh. Sehingga salah satu dari arahan beliau adalah dengan misinya adalah bagaimana kita membuat kebijakan terhadap penanganan sampah. Nah, kita lakukan dengan melaksanakan dan implementasikan sebenarnya dasar-dasar sebenarnya di undang-undang kita sudah ada sebenarnya. Undang-undang kita, Undang-Undang 18 2008 tentang pengelolaan sampah sudah jelas mandatnya. Satu adalah pengurangan, yang kedua adalah penanganan. Pengurangan itu prinsipnya 3R, reduce, reuse, recycle. Nah, kami adalah kunci yang pertama, R yang pertama yang di pengurangan tadi, reduce. Makanya arahan Pak Gubernur kita keluarkan satu Pergub nomor 97/2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Nah, ini maknanya adalah bagaimana kita membatasi dengan melarang menggunakan PSP seperti itu, sehingga konteksnya akan dapat reduce, kita tidak gunakan kembali, itu Mbak. Nah, ini sudah kita implementasikan, ditandatanganin Desember 2018 kemarin, dan kita sudah implementasikan di 9 kabupaten kota kita di Bali. Nah, hasilnya ya saya mungkin menciptakan bahwa kami ingin menjaga alam Bali ya supaya bersih. Nah, sampah plastik ini sudah semakin berkurang ya. PSP terutama yang kita larang sini adalah kantong kresek, styrofoam, sama pipet. Nah, untuk untuk 3 item ini mungkin sudah faktanya, mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat di seluruh toko modern yang berjaring nasional maupun nasional sudah tidak gunakan PSP kembali. Nah, ini yang kita lakukan seperti itu. Kemudian juga kalau data, terkait dengan data, ya saya mungkin menyampaikan bahwa data yang sudah di-upload disampaikan oleh Inaplas, Asosiasi Inaplas ya Mbak. Baik Pak, seputar data bisa kita bahas setelah jeda ya Pak ya? Boleh. Oke, nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincang di Ruang Publik KBR, dan bagi Anda yang ingin bergabung silakan menghubungi telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 atau juga lewat WhatsApp di 0812 118 8181. Anda juga bisa menyaksikan siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR, dan jangan kemana-mana, tetap di siaran Ruang Publik.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kita masih di siaran Ruang Publik KBR bersama saya Ines Nirmala dan juga dua orang narasumber kita, yaitu Bapak Imade Dwi Arbani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, serta Bella Natania, peneliti ICEL, Indonesian Center for Environmental Law, Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Siaran Ruang Publik KBR juga bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dan di Jakarta lewat 104,2 MS3 FM Jakarta. Serta Anda juga bisa menyaksikan siaran Ruang Publik KBR lewat YouTube di channel Berita KBR. Anda juga bisa meninggalkan komentar dan menghubungi lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 serta WhatsApp di 0812 118 8181. Kali ini kita membahas seputar mengurangi sampah melalui pembatasan, karena kita tahu bahwa jumlah sampah, terutama ini yang kita bahas adalah sampah plastik ya, yang jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Dan ini tadi Pak Dwi juga akan membagikan data seputar kondisi di Bali, sekaligus bisa disambung juga ya Pak Dwi seputar gambarannya di Bali ini, berapa banyak sih sampah plastik sekali pakai yang dihasilkan setiap tahunnya? Ya, terima kasih Mbak. Untuk gambaran plastik sekali pakai yang ada di Bali, kami tidak bisa menghitung secara pasti masing-masing item itu, karena kebetulan di Bali tidak ada industrinya Mbak, dan tidak ada distributornya, yang ada hanya penyalur sama toko. Ya. Ya kalau itu ada distributor, ada pabriknya, mungkin kita bisa data, karena ini produknya datangnya dari luar Pulau Bali semua. Kemudian ya kalau kita lihat komposisi sampah kita di Bali, ya plastik kita dari total 100% ya, 19,7% adalah plastik Mbak. Plastik, nah mungkin sekian persennya adalah plastik sekali pakai yang kita larang tadi, kantong kresek, styrofoam, sama pipet plastik. Seperti itu. Oke. Nah ini, kemudian kalau terkait dengan data yang tadi saya sampaikan terputus, bahwa kami di toko modern ya contohnya mungkin saya sebut saja ya, ada toko atau mall dan seterusnya seperti Ramayana, Matahari, kemudian toko-toko yang jejaring nasional seperti yang lain, minimarket seperti saya sebut saja ya izin, Alfamart, Indomaret, Circle K, yang jumlahnya sudah ratusan, mungkin sudah sampai ribuan di Bali, ada masih di pelosok-pelosok di desa-desa sudah muncul sekarang seperti itu, dan toko-toko masyarakat yang menjual kebutuhan masyarakat yang cukup berjejaring, ya kemudian juga toko-toko yang internasional seperti contoh McD, KFC, dan lain sebagainya ya, itu semua sudah 100% tidak menggunakan plastik sekali pakai, kresek seperti itu. Nah ini kami sudah lakukan di Bali, syukur ya sudah, puji Tuhan, Sungkare ini sudah 100% tidak gunakan PSP plastik sekali pakai. Nah kami masih punya PR terkait dengan pasar-pasar tradisional dan toko-toko yang dimiliki masyarakat. Ini data yang mungkin saya bisa sampaikan kepada pemirsa semua, bahwa yang sudah disampaikan oleh Asosiasi Inaplas, mungkin pernah dengar, Asosiasi Industri Olefin dan Aromaterapi dan Plastik Indonesia. Mereka sudah mengatakan bahwa 30% sampai 40% sudah berkurang distributor mereka di Bali dengan ada kebijakan Pergub ini. Okay. Ya, berarti kita bisa mengurangi 30 sampai 40% PSP yang masuk ke TPA dengan cara reduce tadi. Oke, baik. Jadi memang bagiannya dari pemerintah Bali adalah untuk reduce atau mengurangi timbulnya sampah-sampah plastik gitu ya, semakin supaya tidak semakin banyak lagi, bisa meminimalisir. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Dwi, ada kantong kresek, styrofoam itu sudah dilarang di toko-toko di Bali. Dan kita juga membahas tadi ada sebuah riset ya dari ICEL seputar peraturan untuk pembatasan sekali pakai. Ini apa hasil atau temuan menarik dari penelitian ini, bisa dijelaskan oleh Mbak Bella?
Oke. Jadi penelitian kami itu sebenarnya menilik kualitas dari peraturan pembatasan plastik sekali pakai, terutama dari unsur penegakan hukumnya. Nah, apabila kita lihat secara lebih seksama seperti itu, sebenarnya kuantitas dari peraturan pembatasan plastik sekali pakai ini sebenarnya cukup menggembirakan ya jumlahnya, karena sudah ada lebih dari 57 kalau tidak salah terakhir itu saya coba hitung. Nah, dari sayangnya, tapi kan kalau misalnya kita lihat total kabupaten kota gitu ya, ataupun provinsi di Indonesia, kalau misalnya kabupaten kota kan mencapai 514 kalau saya tidak salah, dan provinsi ini kan mencapai 34 ya. Nah, itu kan kalau misalnya kita perbandingkan sebenarnya jumlahnya masih sangat sedikit ya yang sudah mengadopsi peraturannya. Tapi balik lagi, kalau sudah dari tahun 2016 sudah 50, itu menurut saya itu suatu progres yang cukup mengembirakan. Tapi memang dari secara kualitas ya, kalau misalnya kita lihat lebih jauh, itu secara kualitas memang masih variatif sekali ya. Ada memang peraturan yang sudah sangat baik gitu ya, dan terimplementasi dengan baik. Sementara di sisi lain ada juga nih peraturan yang sebenarnya secara normanya pun juga belum terlalu baik seperti itu. Mungkin contoh konkretnya kalau misalnya di Bali seperti itu ya, sudah cukup baik ya, baik penormaan maupun implementasinya, karena terbukti tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Dwi, memang sudah ada penurunan dari penggunaan plastik sekali pakainya. Tapi ada juga nih beberapa peraturan daerah yang penegakan yang tidak dibarengi gitu ya, pengaturannya dengan penegakan hukum. Misalnya hanya sampai pada pembinaan saja, seperti itu. Sebagai contoh seperti ini, jadi kalau misalnya ada pelanggaran terhadap kebijakan pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, maka si pelaku usahanya itu biasanya hanya dibina oleh pemerintah daerah. Nah, biasanya kalau misalnya dibina kan dalam bayangan kita mungkin dilakukan sosialisasi, seperti itu ya. Nah, sementara kalau misalnya kita bicara gitu ya soal penegakan hukum itu tidak bisa seperti itu gitu. Kan kita kan harus menimbulkan yang namanya efek jerah gitu ya terhadap si pelanggar. Jadi bayangkan saja gitu ya, simpelnya kalau misalnya kita mengendari motor tidak menggunakan helm, lalu di stop sama polisi, polisi hanya bilang, ya udah kamu lain kali jangan tidak menggunakan helm lagi. Nah, pasti besokan pasti orang tersebut kan pasti naik motor lagi gitu ya dengan tidak menggunakan helm. Nah, bagaimana sih sebenarnya cara menimbulkan efek jerah ini ataupun pada akhirnya mendorong gitu ya, mendorong orang untuk menaati pengaturannya tersebut. Nah, ini tuh ada dua opsi sebenarnya. Ada yang menggunakan sanksi, ada juga yang menggunakan tadi instrumen ekonomi yang sudah disebutkan oleh Mbak Ines di awal. Nah, kalau misalnya sanksi ini ya bermacam-macam gitu ya. Bisa dari teguran seperti itu, lalu ada denda administratif, nanti sampai pada akhirnya mungkin ada pencabutan izin juga. Tapi kalau, nah ini kan ada efek jerahnya ya, jadi kan pelaku usaha itu bisa berhitung-hitung, oh jadi cost saya atau biaya saya untuk menaati peraturan ini ternyata lebih murah dibandingkan dengan saya melanggarnya. Kalau misalnya saya melanggar, mungkin saya akan kehilangan profit saya selama satu hari, ataupun kalau misalnya dicabut izin pun bisa sampai berbulan-bulan, seperti itu ya. Nah ini kan yang sebenarnya mendorong pelaku usaha pada akhirnya untuk taat. Nah, begitu juga dengan instrumen ekonomi gitu. Atau biasa kita sebut sebagai insentif, disinsentif, itu pun juga logika yang bermain di belakangnya pun sama ya. Jadi memberikan insentif bagi pelaku usaha yang taat, sementara memberikan disinsentif bagi pelaku usaha yang tidak taat. Jadi supaya mereka bisa hitung cost and benefit-nya gitu ya. Jadi akan lebih murah untuk menaati peraturannya dibandingkan tidak menaati peraturannya. Kurang lebihnya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Ini makin menarik ya perbincangan kita seputar mengurangi sampah melalui pembatasan, bisa menggunakan sanksi ataupun instrumen ekonomi bagi pelaku usaha supaya semakin minimal lah ya sampah plastik yang dihasilkan. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita masih di ruang publik KBR bersama dengan dua orang narasumber kita, yaitu Bella Nathania, peneliti ICEL, Indonesian Center for Environmental Law, Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bapak Imade Dwi Arbani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Baik, sekarang kita akan masuk ke interaksi dengan pendengar. Ini ada pertanyaan dari YouTube ya, dari Mas Donil. Baiknya sampah plastik sekali pakai harusnya gimana sih untuk lingkungan? Apakah pemakaian kantong kertas dan tote bag sudah efektif? Kemudian juga ada pertanyaan dari WhatsApp, yaitu Randy di Jakarta. Bagaimana mengedukasi masyarakat untuk tidak menggunakan lagi plastik dalam kehidupan sehari-hari? Ditambah lagi saat Ramadan ini orang yang jualan takjil dan lainnya pasti menggunakan plastik saat menjualnya seperti sedotan, gelas dan lain-lainnya. Mungkin ini bisa diberi tanggapan dari Pak Dwi yang pertama boleh nih Pak Dwi, silakan. Terima kasih dari dua pertanyaan tadi. Kalau kita melarang penggunaan PSP dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, kita juga di Pergub menghimbau, juga mengharapkan dari produsen itu juga menciptakan pengganti PSP seperti itu, Mbak. Nah, PSP itu. Nah, kami juga sekarang dengan UKM-UKM yang ada di Bali, bagaimana kita membuat produk yang lebih sedikit menggunakan plastik seperti itu. Nah, ini juga sejalan dengan kami tidak hanya melarang saja, bagaimana juga mereka punya kontribusi untuk mengganti yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Nah, tadi penggunaan kantong kertas seperti itu ya, saya rasa itu juga satu alternatif, tapi dilihat juga sejauh mana efektivitasnya itu dampaknya terhadap sistem yang lain. Nah, kami lebih banyak mendorong untuk menggunakan PSP, pengganti PSP itu contohnya ya menggunakan tas belanja, kembali ke pasar, seperti itu, membeli sesuatu sudah buat tumbler. Kemudian untuk pipet plastik kita gunakan, contohnya sudah banyak sekarang hotel-hotel kami di Bali menggunakan pipetnya gunakan seperti batang serai, kemudian seperti itu Mbak, kemudian pipet dari bambu, seperti itu. Nah, itu kita dorong seperti itu. Nah, kalau styrofoam ya kita pakai tumbler belanjanya. Dan memang faktanya sekarang semenjak COVID ini penggunaan styrofoam semakin masif, Mbak, karena untuk kesehatan kan. Nah, ini kontraproduktif juga. Nah, ini juga sedang berproses, kita terus edukasi karena bisa menggunakan. Nah, kita larang kan kantong plastik sekali pesek, Pak. Tapi kalau kantong yang penggunaan makanan ya, yang selain styrofoam ya masih mungkin bisa dilakukan. Yang kita masih bukan semua kita anti plastik ya. Ya contohnya beli takjil ada pakai cup yang PP bening yang bisa didaur ulang, ya itu belum. Tapi bertahap dulu, kita di Bali kita kresek dulu, kita pipet plastik, kita styrofoam kemasan makanan seperti itu, Mbak. Prosesnya bertahap. Nah, kemudian bagaimana edukasinya? Nah, ini kalau kita di Bali ya kita melibatkan seluruh stakeholder, multi pihak. Ya OPD terkait kita libatkan semua. Tidak hanya kami LH saja, di Dinas Perindak, kemudian Dinas Pemajuan Desa Adat, ya Dukcapil, seperti itu. Nah, mereka yang intent dengan masyarakat desa, bagaimana dengan kearifan lokal, dan kita dorong juga di Pergub, mereka membuat suatu aturan di tingkat desa adat dengan awik-awik tingkat kegiatan di masyarakat itu tidak menggunakan. Nah, ini masih sedang berproses, Mbak, seperti itu. Selain juga kita edukasi lewat media, ya lewat Dinas Kominfo, kita terus upload terus perkembangan, kita berikan himbauan masyarakat untuk tidak menggunakan PSP, baik lewat media TV maupun media elektronik, radio dan elektronik seperti itu. Terus berjalan terus, Mbak, karena butuh proses untuk penyadaran masyarakat merubah paradigma kebiasaan yang menggunakan PSP. Kita ngajak untuk ngurangin itu ya butuh proses yang cukup waktu ya seperti itu. Iya, jadi ini memang masalah mengubah kebiasaan masyarakat ya. Bagaimana masyarakat nantinya bisa semakin minimal penggunaan plastik sekali pakai. Dan dari Mbak Bella juga mungkin ada tanggapan ya seputar pertanyaan tadi dari pendengar kita. Dan kalau kita lihat juga sekarang memang untuk berbelanja di swalayan atau minimarket gitu ya, itu sudah tidak ada penggunaan kantong plastik sama sekali. Tapi kalau kita belanja di pedagang kaki lima gitu yang di pinggir jalan itu sudah pasti masih menggunakan plastik. Nah, gimana nih edukasi yang bisa kita berikan?
Oke, terkait dengan edukasi itu menurut saya ya harus dibarengi juga dengan penyediaan alternatifnya. Jadi kalau misalnya kita melarang, tidak bisa kita semata-mata melarang saja seperti itu ya. Jadi sudah tepat gitu ketika pemerintah itu mencoba untuk mengatur alternatifnya seperti apa. Karena itu kan merupakan bagian dari edukasi ya terhadap masyarakat sebenarnya. Oke, kalau misalnya ini tidak boleh, berarti yang bagus tuh yang seperti ini. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari edukasi nih sebenarnya. Nah, supaya edukasi tersebut menurut saya lebih komprehensif ya, berjalannya memang perlu kolaborasi. Kalau tadi Pak Dwi sudah sebutkan ya, misalnya berkolaborasi dengan OPD, lalu ada juga dengan desa adat. Nah, saya pribadi pun juga sepakat seperti dengan apa yang dikatakan Pak Dwi, bahwa ini perlu sekali kolaborasi stakeholder, tapi yang terpenting adalah kolaborasi tersebut seharusnya dituangkan juga ke dalam peraturan ya. Jadi misalnya contoh konkretnya ya, kita juga harus mewajibkan nih pelaku usaha untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Jadi tidak hanya beban berat tersebut tidak hanya ada di pemerintah seperti itu ya, ataupun tidak hanya berat di desa adatnya, kalau misalnya di Bali, ataupun nanti kalau di tempat lain di RT RW-nya, tapi juga menjadi beban dari pelaku usaha. Nah, jadi kalau misalnya pelaku usaha tidak melaksanakan edukasi tersebut, ya pada akhirnya ya bisa juga tuh dikenai sanksi gitu ya, ataupun nanti disinsentif lainnya. Nah, kalau misalnya jadi wajib, ini menurut saya tuh edukasinya sih sebenarnya jadi lebih tersistematis ya, dan jadi suatu kewajiban. Nanti kalau misalnya lebih tersistematis, tentu hasilnya pun juga akan pastinya lebih baik. Iya, gitu. Nah, satu lagi yang perlu saya tekankan, yang cukup menarik ya dari contoh Pak Dwi itu, sebenarnya adalah edukasi ini tuh sangat penting ya untuk melihat kultur dari masyarakatnya. Kalau misalnya tadi Pak Dwi contohkan awik-awik seperti itu. Nah, awik-awik ini kan sangat khas Bali ya, dan secara kultur pun sangat mengikat gitu bagi masyarakat Bali. Nah, di daerah lain pun juga sebenarnya kita bisa menemukan hal-hal yang sama gitu ya. Bagaimana kultur masyarakat tersebut, apa sih sebenarnya yang mengikat masyarakat tersebut gitu. Nah, edukasi ini pun juga bisa melakukan penetrasi ya ke arah situ. Sebenarnya secara kultur tuh apa sih yang mengikat masyarakatnya. Gitu kurang lebihnya. Baik. Dan kalau untuk rekomendasi mungkin yang bisa disampaikan oleh Aisel seputar peraturan pembatasan plastik sekali pakai ya, yang sudah diundang-undangkan gitu ya, baik di masing-masing daerah gitu. Mungkin ada lagi yang perlu direkomendasikan. Sebenarnya kalau terkait dengan rekomendasi ini cukup banyak ya rekomendasinya, karena tadi balik lagi secara kualitas pun masih banyak yang sangat kurang gitu. Tadi yang sudah saya jelaskan soal sanksi dan instrumen ekonomi, tapi ada juga beberapa hal lain yang menurut saya juga cukup penting gitu. Contohnya ada cukup banyak daerah di mana norma peraturannya itu belum kokoh ya. Sebagai contoh ada daerah yang mengatur bahwa toko dapat menyediakan kantong belanja alternatif. Nah, sementara tidak melarang kantong plastiknya itu sendiri. Jadi si kantong plastik ini masih disediakan, tapi ada juga nih kantong alternatif ya. Kalau misalnya orang berpikir secara ekonomis, pasti dia kan akan memilih untuk menggunakan kantong plastik ya. Betul. Kan dia dapatkan gratis, betul ya? Iya. Nah, sementara si kantong alternatifnya ini ya cuma tidak menjadi kewajiban gitu pada akhirnya untuk disediakan. Itu ada satu norma seperti itu di salah satu daerah. Di sisi lain, secara variasi pembatasan plastik sekali pakainya pun juga menurut saya belum terlalu beragam seperti itu. Ini contoh baik sekali sebenarnya dari Bali yang kita lihat di sini ya, karena sudah mengatur tidak hanya kantong plastik, tapi sudah mulai mengatur sedotan, lalu styrofoam. Nah, sementara di daerah-daerah lain ini, yang kebanyakan diatur tuh baru kantong belanja plastik. Sementara saya, walaupun kami belum pernah melakukan riset mendalam ya, tapi saya yakini bahwa selain kantong belanja plastik pun sebenarnya akan ada jenis-jenis plastik sekali pakai lainnya yang kalau misalnya kita amati pun juga ternyata mendominasi gitu ya penggunaannya di daerah. Jadi sebenarnya seharusnya tidak hanya sebatas si kantong belanja plastik, tapi mungkin daerah sudah harus mulai melihat ke arah misalnya sedotan, alat makan plastik, dan tempat makan yang dari plastik, misalnya contohnya si styrofoam itu. Lalu yang terakhir adalah terkait dengan pengawasannya itu sendiri. Memang masih banyak sekali
peraturan pembatasan plastik sekali pakai ya, yang ada di daerah itu memang cuma diundangkan, lalu pengawasannya pun jadi pekerjaan rumah tersendiri seperti itu. Ya mungkin karena kekurangan aparat yang melakukan pengawasan di dinasnya, ataupun nanti kekurangan anggaran. Nah ini pun juga perlu untuk kembali dilihat kembali ya, ataupun dievaluasi bagaimana sebenarnya cara melakukan pengawasan dari peraturan tersebut, supaya bisa berjalan dengan baik. Karena balik lagi nih, kalau misalnya kita bicara soal pelarangan, pasti tuh lama-kelamaan tuh tendensi masyarakat tuh akan menurun nih ketaatannya. Jadi kenapa mereka perlu untuk terus diawasi seperti itu. Oke. Mungkin izin saya sharing sedikit, Mbak. Saya tambahkan. Silakan Pak Dwi. Iya. Kami di Bali memang tidak bisa kerja OPD yang dengan lingkungan saja, Mbak. Contoh, kalau kita bicara ke hotel, kita duduk dengan PHRI, Asita, dan seterusnya. Kita dorong mereka yang menjadi leader, nanti dengan asosiasi hotel-hotel mereka semua. Dan hotel sudah lakukan pengurangan tidak menggunakan PSP, pipetnya pakai stainless gitu loh. Di hotel-hotel mereka, dia pakai bambu, dia pakai alami, batang serai, dan seterusnya. Kemudian yang terpenting, Mbak, buat saya, strategi kita di Bali, selain tadi awik-awik, desa adat, kita dorong, yang terpenting sekarang adalah kita merubah generasi yang berikutnya, Mbak. Ini PR. Ya tadi bagaimana membina yang sudah dari dulu sudah biasa menggunakan kresek, itu pasti ada gap. Nah yang kita harus lakukan sekarang adalah dari sekolah, Mbak, pentingnya. Betul. Dari sekolah kita membuat percontohan di Bali, sekolah-sekolah yang bebas PSP. Nanti mereka menularkan lewat asosiasi guru, kita masukkan semua ini, sehingga nanti mereka yang menjadi agen di lingkungan rumah sekitarnya, Mbak. Nah seperti itu kita lakukan bersama-sama. Nah bersama-sama dengan Distipora juga, dengan sekolah-sekolah di tingkat kabupaten kota di Provinsi Bali. Nah kemudian yang penting lagi, kami sudah melakukan Monef juga. Monef identifikasi, karena di Bali tidak ada distributor, tidak ada pabrik plastik. Kita sudah Monef ke kabupaten kota, di mana saja ada toko dan penyalur. Nah ini tahap berikutnya, selain sudah sosialisasi, sudah 2 tahun jalan, ya kedepannya ini kita akan kumpulkan toko-toko tadi, kita ingatkan pergub ini, kalau enggak ya kita akan implementasikan ya pasal kami pasal 22 ya sanksi administratif. Nanti bisa paksaan pemerintah, administrasi administratif seperti itu, pasal pemerintah mungkin terakhirnya ujungnya adalah pembekuan izin usahanya. Nah ini karena masih kondisi pandemi ya kami ingin tetap masif, tetap lakukan ini karena kondisi kami di Bali lah. Kami ingin jaga kelestarian alam Bali untuk wisata kita, dan kemudian juga TPA kita juga sangat penuh. Hampir seluruh TPA kita di Indonesia adalah pendamping. Isinya adalah seperti itu, PSP yang banyak. Nah, ini ayo bersama-sama seluruh kabupaten kota di Indonesia, provinsi ya, Provinsi Bali salah satunya provinsi pertama kali yang membuat pergub ini, kita himbau, ayo kita jaga alam kita ini dengan cara peta pengurangan, bisa kalau kita mau. Oke, baik Pak Dwi. Dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita di sesi berikutnya ya. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kita masih di siaran Ruang Publik KBR dan kita membahas seputar mengurangi sampah melalui pembatasan. Kita berbincang dengan Bella Natania, peneliti AISEL, Indonesian Center for Environmental Law, Divisi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, serta Bapak Imade Dwi Arbani, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Baik, tadi sudah dibahas oleh Pak Dwi bahwa di Bali pemerintah pun berkoordinasi dengan organisasi, dengan pihak hotel gitu ya untuk menyediakan alternatif selain penggunaan plastik untuk makanan, dan juga memberikan edukasi kepada anak-anak di sekolah supaya nanti generasi muda ini punya budaya yang lebih ramah lingkungan. Mungkin dari Pak Dwi atau Mbak Bella juga bisa ingatkan lagi ke masyarakat apa sih manfaat yang bisa mereka peroleh kalau kita mengurangi penggunaan plastik, dan manfaatnya itu apa saja yang bisa dirasakan bagi kita, masyarakat, bagi lingkungan, dan juga bagi bumi kita. Silahkan Pak Dwi. Ya, terima kasih. Pertama, kalau dari segi tokonya, Mbak, saya mau sampaikan toko-toko yang sudah dengan kresek, berarti dia akan ada profit, tidak mengeluarkan kresek lagi sebenarnya. Ya, kita data memang sebagian toko-toko modern, jaring nasional, department store dan seterusnya, ini sangat menguntungkan mereka karena tidak menggunakan kresek. Nah, masyarakat sudah buat tas pajak sendiri. Kemudian dari segi dari masyarakat,
Ini sangat penting karena kenapa kita menggunakan tidak menggunakan PSP? Pengaruhnya adalah kalau sampah-sampah ini seperti kresek, pipet, styrofoam yang dibuang ke lingkungan, kalau tidak dikelola dengan baik, tidak di landfill di TPA, ini pertama dia akan menjadi mikroplastik, ya mikroplastik. Kalau ini jadi ukuran plastiknya lebih terpecah di alam, di bawah lingkungan, di air, di tanah, dia akan merusak struktur tanah, struktur fisik tanah juga rusak, mengganggu ekosistem yang di tanah. Kemudian kalau dia larut ke air, mengalir ke sungai, ke danau, dia larut di sana menjadi mikroplastik. Kalau ini rantai food makanan kita akan terganggu, ya karena mikroplastik akan dimakan oleh hewan. Hewan ini kita akan makan, ikan-ikan kita makan, ini dampaknya untuk kesehatan kita. Nah, kalau kita bisa kurangin itu, ya gunakan itu, saya rasa itu tidak akan berkurang seperti itu, terjadi mikroplastik. Kemudian yang terpenting lagi adalah kalau kita bisa kelola sampah dengan baik, saya rasa tidak akan banyak sampah-sampah yang terdampar di pesisir pantai-pantai wisata kita. Ya, kalau ini kita bisa lakukan, ya sejalan juga nanti ekonomi masyarakat sekitar pantai kan tetap jalan. Nggak seperti sekarang ini pada akhir musim barat, sampah yang datangnya, yang kita prediksi tidak hanya dari Bali, terdampaklah di Pantai Kuta, akan mengganggu. Nah, kalau plastik-plastik ini seluruh Indonesia sudah lakukan, tidak ada lagi. Indonesia yang paling banyak sampahnya di laut, seperti itu, Mbak. Nah, ini tidak akan mengganggu perikanan kita, tidak akan mengganggu destinasi wisata kita, masyarakat akan sehat, seperti itu. Nih, ayo sama-sama kita kurangin penggunaan itu. Sudah ada pengganti yang alternatif yang lain yang harus kita lakukan. Iya, Demikian. baik. Nah, kalau dari Mbak Bella gimana nih Mbak? Manfaat apa yang bisa didapatkan oleh masyarakat, oleh lingkungan, oleh bumi dengan penggunaan plastik yang lebih sedikit, dan juga mungkin bisa disambungkan dengan tadi kita membahas peraturan ya, beberapa daerah memang belum seragam gitu peraturan tentang penggunaan plastik sekali pakai ini. Apa sarannya nih supaya kualitas dari peraturan-peraturan ini bisa sama bagusnya dari satu daerah dengan daerah lainnya? Oke, saya jawab yang saran dulu ya, saran terkait peraturannya. Jadi menurut saya yang terpenting adalah peraturan yang sudah ada itu dievaluasi terlebih dahulu pelaksanaannya seperti apa. Tadi seperti yang sudah dilakukan oleh Provinsi Bali. Jadi untuk tahu sebenarnya ketaatannya itu seperti apa gitu ya. Apakah sudah berimpact terhadap pengurangan plastik sekali pakai atau belum. Nah, kalau misalnya berdasar hasil evaluasinya ternyata memang secara dampak juga ternyata kurang berdampak seperti itu ya, ataupun pengurangan plastiknya pun juga tidak ada. Nah, itu baru nanti kita telisik nih lebih dalam sebenarnya permasalahannya ada di mana. Jangan-jangan subjek yang diatur salah, atau ternyata tidak ada larangan nih, tapi cuma dapat saja gitu ya. Kalau misalnya dapat kan sebenarnya bisa pilih ya antara mau batasi atau tidak batasi. Lalu jangan-jangan instrumen lainnya yang perlu dimasukkan seperti itu ya. Tadi saya si penegakan hukumnya, sanksinya perlu dimasukkan ke dalam peraturannya ataupun nanti insentif disinsentifnya. Lalu kaitannya dengan tadi dampak dari apa kira-kira yang bisa diperoleh oleh masyarakat gitu ya, terutama terkait dengan pembatasan plastik sekali pakai ini. Menurut saya tadi dijelaskan oleh Pak Dwi sudah sangat komprehensif ya, jadi saya tambahkan sedikit saja bahwa ternyata si plastik sekali pakai ini kalau misalnya ada di media lingkungan itu bisa bertahannya sangat lama. Nah, bahkan pernah gitu ya, kita coba cek, beberapa teman coba cek sampah yang ada di sungai, yang ada di tanah. Nah, mereka ini fakta menariknya mereka menemukan beberapa plastik sekali pakai itu yang ternyata berasal dari 1995 seperti itu. Nah, ini kan sebenarnya bukti bahwa ternyata lama sekali gitu ya plastik ini terurai oleh alam. Nah, kalau misalnya kita gunakan sekarang, bayangkan apa yang terjadi di generasi yang akan mendatang. Ini sampahnya tentu sudah sangat menumpuk ya. Tadi menurut keterangan Pak Dwi saja di Bali saja TPA-nya sudah banyak penuh. Sudah banyak yang penuh. Apakah dengan demikian kalau misalnya kita tidak meninggalkan gaya hidup ini, apakah nanti kita harus pindah ke TPA lainnya lagi, pindah lagi ke TPA lainnya 10 tahun lagi. Nah, sementara kita juga tahu nih, tanah kan semakin minim ya. Nah, jadi membuang sampah, kultur membuang sampah itu bukan lagi menjadi kultur yang harus kita
kita agung-agungkan seperti itu ya menurut saya. Walaupun membuang sampah pada tempatnya itu penting, tapi kita sudah harus mulai berpikir nih bagaimana cara untuk mengurangi sampahnya. Tidak hanya sebatas membuang sampah pada tempatnya. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi bagaimana kita bisa bergerak menuju hidup yang less waste gitu ya, lebih sedikit menghasilkan sampah. Terutama ini sampah plastik yang menjadi concern kita bersama karena memang punya bahaya bagi lingkungan dan juga terurainya ini butuh waktu yang sangat-sangat lama. Baiklah, terima kasih banyak Mbak Bella dan juga Pak Dwi sudah berbincang-bincang di siaran Ruang Publik hari ini, dan karena waktu yang terbatas kita juga sudah harus mengakhiri siarannya sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah mendengarkan dan berpartisipasi di siaran Ruang Publik KBR. Saya ucapkan sukses selalu untuk Pak Dwi dan juga Mbak Bella atas apa yang dikerjakan. Dan juga saya Ines Nirmala pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik